Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, rahimakumullah. Kembali kita menyaksamai Sirah An-Nabawiyah dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Kalau sebelumnya kita sudah mendengarkan peristiwa di Darul Arqam, kemudian kita sudah mendengar tentang hijrah ke Habasyah, maka insya Allah kali ini kita akan membahas terkait dengan tipu muslihat para Quraisy dalam menghadapi orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Selanjutnya, para pendengar sekalian, tentang tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrik sangat meradang jika orang-orang muslim itu memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu, mereka memilih dua orang yang cukup terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Sebelum keduanya masuk Islam tentunya. Mereka mengirim dua orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup di sana. Terlebih dahulu, keduanya menemui para uskup sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Keduanya mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang muslim dari sana. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahuinya secara persis, begitu pula Tuan. Kami diutus para pembesar kaum mereka dari bapak-bapak, paman dan keluarga mereka untuk menemui Tuan, agar Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka. Sebab mereka itu lebih berhak terhadap orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang tersebut mencela dan mencaci mereka." Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai baginda raja, maka serahkanlah mereka itu kepada mereka, agar keduanya mengembalikan mereka ke kaum dan negerinya, kata para uskup. Tetapi Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara detail masalah ini dan mendengarkan dari masing-masing pihak. Maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang muslim dan mendatangkan mereka ke hadapannya. Setelah para muhajirin yang dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu sudah menghadap, maka Najasyi berkata, "Macam apakah agama kalian? Yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian juga tidak masuk agama kalian serta tidak satu pun agama-agama ini?" Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang muslim menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami mengetahui nasabnya, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyuruh kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanah, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan suatu pun dengannya, memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat dan berpuasa. Dia menyebutkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Lalu kami membenarkan, beriman, dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Lalu kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung, tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami dan menghalangi diri kami dari agama kami,
Maka kami pun pergi ke negeri Tuhan dan memilih Tuhan daripada orang lain. Kami gembira mendapatkan perlindungan Tuhan dan kami tetap berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuhan, wahai Tuhan Raja. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawa Rasulullah? Tanya Najasyi. Ya, jawab Ja'far. Kalau begitu bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan dengan menghafal dari Kaf Ha Ya Ain Shad dari surat Maryam. Demi Allah, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula para uskupnya hingga jenggot mereka basah oleh air mata tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu mishkat. Pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua dan sama sekali tidak. Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi. Amr bin As berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu seperti yang bisa memusnahkan tanaman mereka. Jangan kau lakukan itu, karena mereka masih mempunyai kerabat sekalipun mereka telah menentang kita, kata Abdullah. Tapi Amr bin As tetap bersikukuh dengan kehendaknya. Besoknya Amr bin As berkata kepada Raja Najasyi, wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam. Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang muslim apa pendapat mereka tentang Isa. Tentu saja mereka menjadi risau dan kaget. Tetapi mereka semua sudah sepakat untuk berkata apa adanya, apapun yang akan terjadi. Setelah mereka menghadap Raja Najasyi dan Najasyi bertanya tentang hal itu kepada mereka, Ja'far menjawab, kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam sang perawan suci. Najasyi memungut potongan dahan dari tanah. Kemudian berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tidak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan seperti potongan dahan ini. Karena mendengar para uskup Najasyi mendengus, maka Najasyi berkata lagi, demi Allah, sekalipun kalian mendengus. Kemudian Najasyi berkata kepada orang muslim, pergilah kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Lalu Najasyi berkata kepada para pengiringnya, kembalikan hadiah yang dibawa dua orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Demi Allah, dia tidak meminta uang sogokan dariku tatkala dia mengembalikan kerajaan ini kepadaku. Apakah aku pantas mengambil uang sogokan setelah mendapatkan kekuasaan itu? Orang-orang tidak perlu patuh karena aku, sehingga aku pun harus patuh karenanya. Ummu Salamah yang meriwayatkan peristiwa ini berkata, lalu keduanya beranjak dari hadapan Najasyi dengan muka masam karena apa yang dibawanya tertolak. Maka kami menetap di sana dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq. Yang lain menyebutkan bahwa Amr bin As diutus kepada Najasyi setelah perang Badar. Namun sebagian yang lain telah bersepakat bahwa pengiriman utusan itu 2 kali. Dan materi dialog antara Najasyi dan Ja'far pada pengiriman utusan yang kedua juga sama dengan apa yang disebut ke Ibnu Ishaq itu. Begitulah kurang lebihnya. Siasat orang-orang musyrik gagal total. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melampiaskan dendam di daerah kekuasaan sendiri. Dari sini muncul satu pemikiran yang sangat mengerikan. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk memuluskan siasat ini ialah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW secara mutlak. Jika tidak bisa, maka beliau harus dibunuh. Tetapi bagaimana caranya? Sementara Abu Thalib tetap melindungi beliau dan orang-orang muslim, maka mereka perlu menghadapi Abu Thalib terlebih dahulu. Selanjutnya, Quraisy mengancam Abu Thalib. Para pendengar sekalian, para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib dan mereka berkata kepadanya, wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat dan berkedudukan di tengah kami. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan mencela sesembahan kami, maka hentikanlah dia, atau kami menganggapmu dalam pihak dia, hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa. Ancaman ini cukup menggetarkan Abu Thalib. Maka dia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah SAW berkata kepada beliau, wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku. Lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku. Maka hentikanlah demi diriku dan dari dirimu sendiri. Jangan engkau membebani
membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku. Lalu Rasulullah SAW mengira pamannya akan menelantarkan dan sudah tidak mau lagi mendukungnya. Maka beliau bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya." Mendengar itu, mata Abu Thalib mengucurkan air mata lalu bangkit. Tatkala beliau hendak beranjak, Abu Thalib memanggil beliau lalu berkata, Pergilah wahai anak saudaraku, dan katakanlah apapun yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun." Lalu dia melantunkan syair, "Demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi. Pilihlah yang engkau suka dan senangi." Selanjutnya Quraisy mendatangi Abu Thalib kedua kalinya. Tatkala Quraisy melihat Rasulullah SAW tetap menjalankan aktivitasnya dan mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak mau menelantarkan beliau dan dia juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk berpisah dengan mereka dan bahkan memusuhi mereka, maka mereka mendatangi Abu Thalib sekali lagi sambil membawa Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. "Wahai Abu Thalib," kata mereka, "ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Ambillah dia dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu dan dia menjadi milikmu. Lalu serahkanlah anak saudaramu kepada kami yang telah menentang agamamu dan agama bapak-bapakmu, memecah belah persatuan kaummu serta membodoh-bodohkan harapan-harapan mereka agar kami bisa membunuhnya. Penukaran ini sudah impas satu orang dengan satu orang. Demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku ini benar-benar sangat menjijikan. Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian, lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini sama sekali tidak akan kulakukan," kata Abu Thalib. "Demi Allah, sekalian tidak berbuat adil kepadaku. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan mempengaruhi mereka untuk memusuhiku. Berbuatlah semaumu." Beberapa referensi sejarah tidak menyebutkan saat kedatangan orang-orang Quraisy ini. Tetapi dengan membandingkannya dengan bukti-bukti kejadian yang lain, hal itu terjadi pada pertengahan tahun ke-6 dari nubuah. Sebab rincian tentang kejadian ini sangat minim. Selanjutnya, ide untuk menghabisi Nabi. Setelah orang-orang Quraisy mengalami kegagalan dalam 2 kali kedatangan mereka untuk mempengaruhi Abu Thalib, maka mereka kembali bersikap keras dan bengis. Bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Pada hari-hari itu tiba-tiba muncul ide di kepala para togut mereka untuk menghabisi Nabi SAW dengan cara lain. Tetapi justru kebengisan dan munculnya ide semacam itu yang semakin mengokohkan posisi Islam dengan masuknya 2 pahlawan Makkah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab. Di antara bentuk kebengisan itu, suatu hari Utbah bin Abu Lahab menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam." Dan yang mendekati lalu bertambah dekat lagi, Jibril. Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau dan meludah ke muka beliau. Untungnya ludah itu tidak mengenai sasaran. Saat itu beliau berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaanmu." Lalu beliau benar-benar dikabulkan. Doa beliau benar-benar dikabulkan. Suatu kali Utbah pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Suatu malam tatkala mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tepatnya di Az-Zarqa, tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Saat itulah Utbah berkata, "Sungguh celaka saudaraku. Demi Allah, singa itu akan mencaplokku seperti doa yang dibaca Muhammad atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi Muhammad ada di Mekah dan aku di Syam." Singa itu menyibak kerumunan orang lalu menerkam kepala Utbah hingga meninggal. Di antara bukti bahwa para togut Quraisy bermaksud hendak menghabisi Nabi SAW, apa yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam hadis yang panjang. Di dalamnya disebutkan Abu Jahal berkata, "Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap bersikukuh dan kalian melihatnya mencela agama kita, mencaci maki bapak-bapak kita, membodoh-bodohkan harapan-harapan kita dan mencela sesembahan-sembahan kita. Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan menunggunya sambil membawa batu yang mampu kubawa. Dan tatkala dia sujud dalam salatnya, aku akan menimpukan batu itu ke kepalanya. Pada saat itu telantarkanlah aku atau belalah aku. Setelah itu Bani Abdi Manaf bisa berbuat apa yang terbaik menurut mereka."
Esok paginya Abu Jahal mengambil batu seperti yang dia katakan. Kemudian dia duduk menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan Abu Jahal. Tatkala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia menundur dan muka pucat dan gemetar. Kedua tangannya tak mampu menyangga batu yang dibawanya, sehingga dia cepat-cepat melontarkannya. Orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal berkata, "Apa yang terjadi wahai Abu Hakam? Aku menghampirinya seperti ku katakan semalam kepada kalian. Tatkala aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor onta yang menghalangi diriku dan dirinya. Tidak, demi Allah, ku tidak melihat onta itu seperti lazimnya, tinggi maupun pendeknya. Tidak pula taringnya, sekalipun itu onta pejantan, onta itu mendekatiku dan hendak mencaplokku." Ibnu Ishaq menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Itulah Jibril alaihissalam. Andai kata dia mendekati lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya." Karena perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW itulah yang mendorong Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam setelah itu. Masalah ini akan disampaikan di bagian mendatang. Nah, sekalipun begitu, ide untuk menghabisi Rasulullah SAW tetap belum hilang dari hati para togut Quraisy. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, "Aku mendatangi mereka yang sedang berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah SAW lalu berkata, kami tidak pernah bersabar seperti kesabaran kami menghadapi urusan orang ini. Kami benar-benar telah bersabar menghadapinya karena suatu urusan yang besar." Selagi mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau muncul dan berjalan hingga tiba di dekat Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau melewati mereka dalam keadaan tawaf menaiki Ka'bah. Mereka memberondong beliau dengan kata-kata penghinaan. Aku bisa melihat yang demikian itu di wajah beliau. Tatkala lewat untuk kedua kalinya, mereka melakukan hal yang sama lagi. Aku bisa mengetahui yang demikian itu di wajah beliau. Kemudian tatkala beliau lewat untuk ketiga kalinya, mereka melakukan hal yang sama lagi. Saat itu beliau berdiri kemudian bersabda, "Adakah kalian mendengar wahai semua orang Quraisy? Demi diriku dan yang ada, demi diriku ada di tangannya. Aku telah datang kepada kalian sambil membawa sembelihan." Kata-kata beliau ini terus mengiang-ngiang dalam diri mereka, hingga masing-masing di antara mereka merasa di atas kepalanya ada burung yang akan menyambar. Hingga ada di antara mereka yang berusaha menghibur diri dari rasa takutnya dengan cara yang dianggap paling baik. Lalu berkata, "Pergilah wahai Abu Al-Qasim, demi Allah engkau bukanlah orang yang asing." Besoknya mereka berkumpul lagi dan selagi beliau muncul mereka berembuk. Akhirnya secara serentak mereka berembuk dan mengepung beliau. Kulihat seorang di antara mereka memegang jubah beliau. Abu Bakar berdiri di samping beliau sambil menangis dan berkata, "Apakah kalian tega membunuh seorang yang berkata Robku adalah Allah?" Kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan beliau. Ibnu Amru berkata, "Itulah kondisi paling keras yang dilakukan Quraisy yang pernah kulihat." Dalam riwayat Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Amru bin As, sampaikanlah padaku keadaan paling keras yang dilakukan Quraisy sahabat Nabi." Dia menjawab, tatkala Nabi SAW salat di dalam Ka'bah, tiba-tiba muncul Uqbah bin Abu Mu'aid, lalu dia melingkarkan pakaiannya di leher beliau, lalu menjerat beliau dengan tarikan yang keras. Lalu Abu Bakar tiba dan langsung mencengkeram pundaknya serta menyingkirkan dari sisi beliau seraya berkata, "Apakah kalian tega membunuh seorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah?" Demikian Book on Air kita kali ini. Jangan lewatkan kisah masuk Islamnya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib dan masuk Umarnya Al-Faruq, ya, Umar bin Khattab. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.